Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat datang di Intimacy Worship. Mari sama-sama kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita pagi hari ini untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati berdoa. Tuhan terima kasih, pagi hari ini kami boleh bangun dalam segala berkat dan kemurahan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena kami telah menerima segala yang baik dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang selalu menerima kami Tuhan. Bahkan memulihkan setiap kami, bahkan mengubahkan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin menyadari Tuhan, bahwa tidak ada lagi kasih yang seperti kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Dan kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan di atas segala sesuatu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam dan tenang dalam hadirat-Mu. Dan memandang wajah-Mu Tuhan. Dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Dan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau dalam hadirat Tuhan. Mari pandang wajah-Nya. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
melebihi segala sesuatu Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari nyatakan sekali lagi dari dalam lubuk hati kita sama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Hanya Kau yang sanggup menerima kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup menerima setiap kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, sebab tidak ada lagi kasih seperti kasih-Mu yang mati bagi kami, yang rela berkorban bagi kami. Oh, pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Kau terima kami apa adanya. Kau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik, sangat baik. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? Terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kalau kami mengingat, menghitung kebaikan-Mu bagi kami, sungguh tak terbatas, sungguh tak terhitung. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan? Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, yang kami temukan hanyalah kasih, pengampunan, penerimaan, dan pemulihan. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Dan kami katakan terpujilah Engkau Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari nyatakan dari hati kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Dari dalam
will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, God. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice, God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, all my life. And all my life you
Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok kau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah
mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.